pernah nggak mengkomunikasikan secara baik-baik sebenarnya ke pihak tergugat kan? Pernah, waktu itu bahkan kita pernah ketemu, ada Om Rais, ada saya, ada Bapak, kita pernah nagih waktu itu. Kita pernah nagih beberapa kali, itu ada yang di TF, tapi itu enggak semuanya. Belum semua ya? Iya, itu kan terus bilangnya tuh besok saya TF ya, besok saya TF itu sampai 3 bulan sampai sekarang belum di TF. Oh iya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang ada di sini semua dan para falop di sini kita sudah ada kuasa hukum dari keluarga Farel Prayoga yang sudah tidak asing lagi ya, sudah pernah wawancara Bapak Ribut Puryadi ya, dan Bapak Aris Prianto. Bapak Aris Prianto ya, Bapak Ribut Puryadi dan Pak Aris Prianto ya. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Dan di sini juga ada itulah kita Farel Prayoga, sehat Rel? Sehat, dan Pak Jogon ya. Ini teman-teman, mohon maaf ya, kita para YPS bukan berarti ingin membahas kok mengungkit-ungkit terus hal ini, tapi karena memang ini sidangnya belum selesai ya, jadi ada hal yang perlu disampaikan. Tentunya kita harus tahu, sebelumnya kita ada momen di mana 3 kali sidang pembacaan gugatan Pak ya, jawaban dan juga replik yang kita belum tahu persis isinya, walaupun pembacaan gugatan waktu itu sudah ada di Radar Banyuwangi. Mungkin boleh diulangi Pak Ribut. Maksudnya kita nggak tanya Pak ya, apa saja materi gugatan waktu itu Pak Ribut. Ya, makasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi yang perlu saya sampaikan dalam konteks perkara yang sedang kami tangani, kami atas dan untuk nama klien kami Pak Joko Suyoto sebagai seorang tua artis Farel Prayoga menyampaikan bahwasannya Pak Joko ingin menyampaikan hak hukumnya yang diakui oleh hukum itu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap saudara tergugat. Kenapa Pak Joko ini mengajukan gugatan? Tentunya ada suatu alasan hukum yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh kaidah hukum. Pak Joko sebagai orang yang terikat dalam perjanjian kerjasama manajemen artis Farel Prayoga merasakan atau mengalami suatu keadaan bahwasannya tergugat dalam perjalanan perjanjian kontrak yang ditantangani tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu membuat laporan keuangan setiap 1 bulan kepada penggugat, karena nanti kepada Pak Joko sebagai pihak kedua dalam perjanjian, yang berakibat Pak Joko ini menderita kerugian secara material. Kewajiban itu sudah dicantumkan secara jelas dalam akte perjanjian kerjasama. Seharusnya apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati itu harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Klien kami, artis Farel Prayoga, sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai apa yang diperjanjikan. Tetapi dalam pelaksanaan kontrak ternyata dari pihak tergugat, dari waktu itu pihak ke-1 dalam akte perjanjian kerjasama tidak melaksanakan kewajiban tadi yang saya sebutkan. Tidak membuat laporan keuangan setiap 1 bulan kepada penggugat. Oh gitu. Sehingga menimbulkan hal ini berakibat apa? Karena tidak ada laporan keuangan, tentunya hak dari penggugat yang sebesar 70% dari keuangan atau penghasilan saudara Farel Prayoga kan tidak menjadi jelas. Terkait ketidakjelasan ini Pak,
Saya mohon bisa tanya ke Farel ya. Ya. Pernah nggak mengkomunikasikan secara baik-baik sebenarnya ke pihak tergugat kan? Pernah, waktu itu bahkan kita pernah ketemu, ada Om Rais, ada saya, ada Bapak, kita pernah nagih waktu itu. Kita pernah nagih beberapa kali. Itu ada yang di TF, tapi itu enggak semuanya. Belum semua ya? Ya, itu kan terus bilangnya tuh besok saya TF ya, besok saya TF itu. Itu sampai 3 bulan, sampai sekarang belum di TF. Oh iya. Tuh. Tapi dengan adanya jawaban besok saya TF, pihak tergugat juga menyadari bahwa itu kewajibannya Pak ya, menurut Bapak Ribut ya? Pihak kedua maksudnya? Pihak tergugat Pihak sebenarnya tergugat seharusnya nggak usah menyadari, memang itu sudah diatur dalam perjanjian. ya, itu dengan maksudnya kewajiban. dengan jawaban ke Farel tadi kan besok saya transfer berarti kan Oh iya, benar ya? Jadi Oh, memang seperti itu itu ya? haknya dari Farel Prayoga, 70% dari penghasilan itu kan memang haknya Farel. Oh, Itu iya. kan seharusnya diberikan. Nah, diberikan itu dasarnya apa? Kan dasarkan laporan keuangan. Tentunya kan dalam 1 bulan itu ada berapa job, ya toh? Iya, iya. Berapa nilainya, dikurangi biaya-biaya. Sebetulnya kalau misalnya seperti itu buat laporan kan seperti itu. Jadi yang pendapatan bersih itu kan dibagi Ya, 70, 30 kan begitu. Nah ini kan nggak dilaksanakan, sehingga pada waktu gugatan kami ajukan itu nilai yang tidak diberikan oleh kepada klien kami itu sekitar kurang lebih 100 juta. Nah setelah dalam perjalanan gugatan pada waktu mediasi itu dapat konfirmasi dari klien kami itu nilainya sudah bertambah menjadi 208. Ya kalau sekarang ini tentunya sudah bertambah lagi. Nah, kalau bulan depan akan semakin bertambah. Karena terjadi ini kan selalu mendapat job. Iya, Nanti iya. kalau sampai hal ini kondisi ini seperti dibiarkan kan semakin besar kerugian yang Iya. diderita oleh klien kami. Kan kasihan. Siap. Dia yang bekerja, yang berusaha mengatakan mengeksplorasi mengeksplor talentanya, haknya kok. Kenapa haknya untuk tidak diberikan? Nah, di dalam jawabannya Nah ya ini mau Ya. saya tanyakan Di supaya dalam berimbang kan jawaban. ada jawaban ya dalam Pak? surat jawaban tergugat Ya. yang disampaikan secara elektronik, kami membaca penggugat tidak secara tegas menyampaikan sudah atau tidak atau belum membuat laporan keuangan. Cuman di salah satu poin gugatan jawabannya dia menyampaikan bahwasanya dia tidak dia mau sengaja tidak membuat laporan keuangan ya sesuai dengan kewajibannya karena dianggap klien kami itu melanggar salah satu isi perjanjian. Tapi isi perjanjian yang mana yang dilanggar itu juga nggak dijelas secara spesifik. Kalau misalnya dia menyatakan dia melanggar kontrak kaitannya sama album yang mana, itu harusnya dijelaskan seperti itu. Dan itu tidak ada klausul di dalam perjanjian kalau dia itu tidak membuat laporan keuangan karena alasan kita. Harusnya dia secara sukarela membuat laporan keuangan itu terpenting. Membuat laporan keuangannya ini bukan masalah uangnya dulu. Membuat laporan keuangan dulu Pak ya. Iya, membuat laporan keuangan sehingga menjadi jelas berapa nilai pendapatan dari saudara artis Farel Prayoga. Itu yang harus diadakan pembagian 30-70 sesuai dengan perjanjian. Nah ini kan laporan keuangan juga dibuat, bagaimana menghitungnya 70-30? Ya, kalau misalnya secara profesional, seharusnya manajemen profesional itu harus akuntabel, harus dibuat laporan resmi setiap bulan. Kalau ada job ya harus ada job, nilainya berapa. Kalau nggak ada ya nggak ada, tulis nihil kan begitu. Baik. Nah, seperti itulah kalau persoalan ini sampai dibiarkan terus berlarut-larut kan kasihan kepada klien kami, artis Farel Prayoga. Berapa kerugian yang akan diderita dia lebih banyak lagi tentunya ya. Siap. Kalau sampai ini berjalan sampai menghabiskan masa kontrak sampai 2027 masih 4 tahun lagi Pak ya. ya. Masih 4 tahun lagi ya kalau. Iya sampai 2027 kalau dilihat dari kontraknya kan 2022 mulainya 1 Desember 2022, kalau 5 tahun berarti 1 Desember 2027 kan. Ya. Berapa kerugian kalau keadaan ini seperti kalau dibiarkan. Nah ini dalam perjalanan ini sebenarnya kalau kami memandang ini sudah kenyamanan atau keharmonisan antara pihak dalam yang bekerja sama ini sebenarnya sudah terganggu sehingga ada perasaan saling tidak percaya satu terhadap yang lain. Nah kalau persoalan seperti ini, kalau suatu hubungan yang ini sudah ada dasarnya ada perasaan saling tidak percaya kan sudah nggak harmonis.
Untuk apa dilanjutkan gitu loh. Iya. Baik, Logikanya kan seperti itu. Iya. Kecuali kalau mereka mau misalnya duduk bersama, mencari solusinya sehingga bisa menjalin hubungan yang harmonis lagi mungkin. Tapi kalau misalnya bertahan sama seperti ini, ya sudah berarti udah hubungan harmonisnya akan berlanjut. Kan kasihan kepada klien kami yang punya talenta, yang harus sudah mengeksplor talentanya, tidak nyaman ya gitu. sebagai aset intelektual, hak intelektual dari duta apa ada istilahnya itu duta Haki juga ya. duta ini Hak duta atas kekayaan ya, intelektual, duta kekayaan intelektual, ya. apalagi untuk masyarakat Banyuwangi, Farel ini kan sebagai aset. Iya, iya. Kasihan gitu loh. Jadi kita itu bukan hanya sisi, kita bicara sisi kemanusiaan ya seperti itu. Kalau secara sisi kita secara visi normatif, ya itu tadi yang saya sampaikan, ada kewajiban dari pihak tergugat yang tidak dilaksanakan, yang seperti kami utarakan sebagai alasan pokok gugatan ini, sehingga ingin diajukan pembatalan untuk perjanjian ini, nggak usah diteruskan lagi. Nah itulah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko ini semuanya diatur di dalam perjanjian itu, klausul itu ada. Dalam hal misalnya dari pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban, Pak Joko sebagai pihak penggugat, sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian itu bisa mengajukan pembatalan. Dalam hukum pun diatur juga, bisa dalam perjanjian dilakukan orang dewasa jika salah satu pihak ini, orang dewasa ini merasa dirugikan, dia bisa mengajukan pembatalan terhadap perjanjian yang diadakan. Siap. Nah ini tadi saya lihat Pak Joko juga mau ngomong kayaknya. Ngomong apa juga? Kemungkinan yo kalau dari awal seandainya dia itu transparan, antara 30-70 ya mungkin sampai kayak begini, mungkin sampai nanti persidangan. Jadi persoalannya di transparansi di awal. Seandainya dia jujur lah caranya. Iya. Dia ngono sih. Iya. Mungkin nggak sampai seperti ini Pak ya. Iya. Ya jadi saya tegaskan lagi. Jadi ternyata dari pihak tergugat dari jawabannya itu sengaja tidak membuat. Iya, saya baca di Radar Banyuwangi. Jadi dia sengaja tidak membuat laporan keuangan, sehingga dia punya hak untuk menangguhkan pembayaran kepada artis. Dan itu tentunya dijawab juga dalam replik yang kemarin. Kami jawab dalam replik. Apa itu Pak jawabannya? Kalau kami menyatakan dia tidak ada klausul, kan sudah bilang tidak ada klausul bahwasanya dia itu tidak membuat laporan keuangan tanpa alasan itu. Memang ada klausul di situ dia bisa menangguhkan pembayaran. Tapi untuk laporan keuangan ini harus. Laporan keuangan ini kan tidak mesti harus diikuti pembayaran. Oh iya. Ya, laporan dulu nggak apa-apa. Ya, laporan keuangannya dulu, ini laporan keuangannya lo nggak dilakukan. Terus bagaimana untuk mengetahui berapa haknya Farel? Sebagai artis yang bekerja, yang mendapatkan penghasilan, berapa haknya sebenarnya dari 70% kalau laporan keuangannya tidak pernah dilakukan secara tertulis tentunya kami ngerti tertulis. Namanya suara badan hukum, PT kan manajemennya kan profesional, akuntabel. Rapi Pak ya? Iya, harus akuntabel kan? Oh iya. Ya. Jadi itulah makanya kenapa klien kami mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian, ya salah satunya itu alasannya. Baik Pak, ini kan minggu depan agendanya masih duplik Pak ya kalau nggak salah? Ya, duplik. Setelah duplik, apa lagi Pak? Setelah duplik nanti kita lakukan dari agenda sidang, nanti hakim akan menyampaikan lewat e-court itu, lewat elektronik, apa agenda sidang selanjutnya. Kalau selayaknya, kalau hukum acara seharusnya setelah jawab menjawab itu selesai. Jawab menjawab itu ya tadi itu jawaban, replik duplik itu jawab menjawab itu selesai, baru diikuti di proses selanjutnya adalah pembuktian surat. Gitu. Tapi kalau di situ ada eksepsi yang kaitan sama kewenangan relatif atau kewenangan absolut, itu baru diputus dulu. Tapi kemarin itu tidak ada jawaban terbuka, tidak ada eksepsi kaitannya yang menyangkut kewenangan relatif atau kewenangan absolut. Ya. Daris mungkin ada yang menyampaikan ini? Oh iya Pak. Ya Pak. Itu jadi memang sengaja ditangguhkan kayak gitu. Apanya? WTW. Kalau alasannya di jawabannya kan seperti itu. Sedangkan aku gugat ini karena karena duit tidak keluar. Seandainya duit keluar nggak mungkin tak gugat. Iya. Itu di jawabannya kan itu. Iya Tapi di alasannya kamu ya. Iya di Radar Banyuwangi seperti itu Pak Joko. Iya. Karena iya kan? Sengaja karena dianggap juga dari pihak penggugat dari pihak sini. Menurut saya baca ya barangkali keliru ini ya.
katanya juga ada yang dilanggar. Ya, tidak melaksanakan perjanjian. Gitu. Ya, cuman dalam replik juga sudah dijawab juga pastinya. Juga diulangi lagi. Oh, baik. Ya seperti itu. Ya. Jadi ada hal-hal jawaban-jawaban lain yang tidak menyangkut substansi pokok perkara, seperti bagaimana sejarahnya, historisnya, dia terus terbalik itu, mohon maaf kami nggak akan menanggapi karena itu sudah di luar konteks pokok perkara. Jadi kami tidak ingin substansi narasi seperti itu. Baik. Jadi kami hanya fokus pada pokok gugatan dan bagaimana dia menjawab pokok gugatan itu aja. Adapun hal yang lain yang dijawab oleh dia dalam jawab tergugat berkaitan dengan narasi-narasi atau sejarah-sejarah atau apa tentang yang lain-lain, ya kami nggak akan menanggapi. Baik. Ya, mungkin ke mungkin dari Pak Aris. Ini kan minggu depan ada jadwalnya duplik lalu dan seterusnya. Bagaimana Pak persiapan tim kuasa hukum untuk ke depannya nih Pak Aris? Iya, untuk berjalannya sidang ini kemarin kita menggugat, kita sudah dapat jawaban dari pihak tergugat. Ya. Terus untuk menjawab jawaban tergugat ini kita ada replik kan sudah kita kirimkan replik itu kita sampaikan pada tanggal 21 kemarin. Nah, tanggal 28 besok itu agenda duplik yang akan disampaikan pihak tergugat kepada kami. Jadi untuk saat ini berjalannya sidang sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan Pak Ribut tadi sampai dengan replik ya yang sudah kita, dan besok tanggal 28 itu akan menyampaikan duplik dari pihak tergugat secara elektronik. Nah selanjutnya nanti agenda sidang pembuktian itu bisa dilaksanakan secara offline tatap muka. Untuk saat ini kita memang berjalannya sidang ini kita melakukan via elektronik, yaitu sistem elektronik e-court. Jadi sidang secara elektronik. Jadi kita tidak tatap muka. Ditunggu dulu kira-kira materi dupliknya dari pihak. Iya, tanggal 28 gitu, tanggal 28 besok. Dan ini penting juga buat Pak Fawak ini, Pak Rel, Pak Jogan semua. Nah, mungkin banyak mengira kan sidang itu kan panjang Pak. Ini dikira sudah selesai apa gimana. Ini berarti kan masih butuh begini ya. Yang namanya sidang kan butuh dukungan moral ya. Masih butuh sampai ini ya sampai selesai begitu ya. Iya. Masih panjang soalnya prosesnya. Terus ini Pak mungkin pertanyaan sedikit numpang. Ya. Kita YouTuber Pohon Sawo ini kan memang kesehariannya konten Farel dan keluarganya. Ya. Jika ada yang bilang kok nggak netral nih yang di konten dari pihak sini ini kan, tapi kan kalau apakah kita memang kesehariannya memang konten memang Farel dan keluarga aja. Itu apakah saya kalau bilang saya kan punya hak untuk ibaratnya ya konten di sini aja itu kan bagaimana Pak? Apakah benar seperti itu? Ya kalau menurut kami sih ya, yang namanya YouTuber yang konten itu kan dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber langsung. Iya. Ya toh, Yeah. kan tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau menanggapi itu nanti menimbulkan opini atau tendensius keterpihakan. Tapi kalau tidak menanggapi, ya apanya yang mau ditanggapi langsung dari sumbernya yang menyatakan? Iya, bukan kami ya yang ngomong ya. Iya, itu tentunya ada dari pihak-pihak seperti apa yang ada yang apa namanya, ada juga itu yang bagian untuk menanggapi, kan ada. Kalau menanggapi itu misalnya sifatnya berdalam kecenderungan atau memihak atau menyudutkan satu lain, itu namanya ada keterpihakan. Tapi kalau jenengan yang bersama di dalam ini konteks yang sekarang ini, jangan menyampaikan apa langsung menyampaikan kepada masyarakat, kepada masyarakat apa yang diberikan kepada kami langsung, apanya yang keterpihakan. Iya. Dan kalau misalnya dari pihak yang merasa ya kok enggak ya silakan undang YouTuber sendiri juga harus untuk menyampaikan apa versinya. Sebenarnya kami pun tidak masalah kalau dianggap berpihak karena memang ya memang kami setiap harinya mendukung Farel. Yang penting itu begini, YouTuber yang baik itu begini. Jadi dia itu meliput atau menayangkan sebagaimana fakta dan peristiwa hukumnya. Nah ini kan dengan lakukan seperti itu. Nah keadaannya dan peristiwa hukumnya seperti ini, fakta hukumnya ya seperti ini. Jadi kalau keberpihakan itu keberpihakan yang mana? Jadi
Itu aja, sampaikan apa dan sebagaimana peristiwa hukumnya saja. Dan fakta hukumnya seperti apa, ya itu aja sudah. Palov juga itu. Iya. Bahwa ini memang perlu dukungan ya dari pihak keluarga Farel, ya mohon didukung. Dan kalau dari pihak kami ya seperti itu ya, seperti dijelaskan ya. Kita memang kesehariannya konten di sini ya. Oke Pak, mungkin ini ada perlu kami sampaikan sebagai ya itu bahwasanya hak perjuangan hak yang dilakukan oleh adik kami dan kami ini tentunya kami ingin mendapatkan doa dan support dari masyarakat, khususnya pada Farel lover ya, untuk mendapat doa, dukungan, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Farel ini menjadikan hasil yang terbaik dan amin, akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita ini memperjuangkan menjadi haknya yang kita perjuangkan. Itu aja. Dan kepada pesan saya juga kepada klien saya, bahwasanya ada persoalan ini tetap berkarir, tetap semangat, jangan terpengaruh dengan persoalan ini. Dan kami sebagai tim penasihat hukum yang akan berjuang di pengadilan. Jadi untuk tim Farel tetap berkarya. Tentunya insya Allah tidak akan terpengaruh ya, ya. Aman ya. Ada yang bilang saya komen-komen nantinya terpengaruh yang macam ya. Justru kalau nggak tuntas akan terpengaruh. Oke. Justru kalau persoalannya nggak tuntas akan berpengaruh. Karena bagi juga akan mempengaruhi psikologisnya di Farel. Siap. Ini mungkin cukup Pak Ribut dan Pak Aris. Farel dan juga Pak Joko, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Oke, itu ya Pak, mohon dimengerti. Salam dari kami para YPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.